seleksi P3K Guru 2022 akan diprioritaskan untuk mengangkat guru yang sudah lulus passing grade sebagai pelamar prioritas 1. Artinya nanti akan langsung ditempatkan ya. Penempatan ini berdasarkan dari data Dapodik. Setelah itu nanti akan dilakukan untuk seleksi pada bagian prioritas kedua dan juga ketiga, dan juga untuk pelamar yang umum. Tentu saja di sini bagi teman-teman yang sudah lulus passing grade, kita sudah mengetahui bahwa untuk passing grade itu berlaku ada 3 passing grade ya, yaitu ada P1, P2 dan juga P3. Soalnya dari guru-guru yang sudah lulus passing grade baik itu kategori 1, 2 maupun 3, di sini kita mengetahui bahwa dari berbagai macam Pemda yang ada ini banyak sekali yang menyatakan bahwa tidak bisa melakukan pengangkatan ya untuk dari teman-teman guru yang sudah lulus passing grade. Dan ternyata kalau misalkan kita lihat dengan seksama, yaitu penyebab dari tidak bisanya diangkat ini adalah dikarenakan ada keterbatasan formasi dan juga anggaran. Nah, kira-kira kategori guru yang sudah lulus passing grade yang seperti apa yang kemungkinan nanti belum bisa ya untuk diangkat dalam P3K Guru 2022 dikarenakan keterbatasan anggaran dan juga formasi. Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, dari PNRB di sini sudah mempublish yaitu jadwal seleksi P3K Guru 2022 yang mana untuk timelinenya dari kegiatan-kegiatan terkait tentang penyelenggaraan P3K Guru 2022 di sini diakhiri dengan pembukaan pendaftaran seleksi CASN ya. Ya benar, di sini kalau misalkan kita melihat kutipan dari PNRB dalam beberapa waktu yang lalu, yang mana di sini disampaikan bahwa untuk nantinya penyelenggaraan seleksi P3K Guru 2022 itu akan dibuka, yaitu pendaftarannya inilah pada minggu ketiga dan juga minggu keempat September 2022. Kalau misalkan kita lihat tahapan yang sebelumnya, yang mana di sini kita lihat ya dari PNRB telah mempublish yaitu terkait tentang naskah soal seleksi kompetensi P3K ini sudah rampung ya, dan Panselnas ini siap untuk mengawal di tiap tahapannya. Ya benar, di sini kalau misalkan kita lihat dari segi naskah soal yang diserahkan inilah di sini pada bagian tahap yang keempat, yaitu rakor transfer naskah soal seleksi ASN 2022 ini direncanakan pada minggu keempat bulan Agustus 2022. Yang mana di sini pada tanggal 29 kemarin ini sudah dilakukan untuk serah terima dari naskah soal seleksi kompetensi tersebut. Jadi kalau misalkan kita mengacu pada kegiatan terakhir yang telah dilakukan oleh PNRB dan juga Panselnas, maka nanti sudah sangat terang benderang bahwa untuk seleksi P3K Guru 2022 akan dilakukan tepat waktu ya, yaitu pada minggu ketiga dan juga minggu keempat. Tentunya adalah merupakan sebuah angin segar bagi teman-teman guru yang sudah lulus passing grade 2021, baik itu P1, P2 maupun juga P3K, dikarenakan dalam seleksi P3K Guru 2022 ini nanti akan diprioritaskan ya dalam pengangkatannya. Nah, selanjutnya sobat-sobatnya, di sini nanti seperti yang kita ketahui ya, bahwa dalam seleksi P3K Guru 2022 untuk teman-teman yang sudah lulus passing grade ini nanti entah itu dari THK 2, kemudian guru sekolah negeri, lulusan PPG dan juga guru sekolah swasta, maka di sini masuk ke dalam kategori guru yang sudah lulus passing grade, sehingga nanti langsung dilakukan ya, yaitu penempatan. Artinya tidak dilakukan pengetesan lagi ya, entah itu dengan satu NPK atau juga dengan metode verifikasi dan juga kesesuaian. Sehingga seperti yang kita kutip juga dari Permen PNRB nomor 20 tahun 2022 tentang pengadaan P3K untuk jabatan fungsional guru di instansi daerah tahun 2022, yaitu dari formasi yang ada di masing-masing daerah ya. Nah, tentunya dari formasi yang ada di masing-masing daerah, nah di sini nanti nggak akan sama ya. Ada yang guru lulus passing grade-nya itu lebih banyak daripada formasi yang nanti akan dibuka, atau mungkin juga seimbang, atau mungkin formasinya lebih sedikit malahan. Sehingga kemarin itu disampaikan juga ada daerah-daerah yang masuk dalam zonasi merah, zonasi kuning, zonasi hijau, zonasi oranye dan lain sebagainya. Ya, nah seperti yang kita ketahui bahwa hal yang sangat vital dari penempatan guru lulus passing grade adalah dari formasi yang dibuka ya di masing-masing Pemda.
Yang mana di sini nanti dari formasi yang ada pada masing-masing Pemda akan dilakukan mekanisme seleksi yang pertama, yaitu penempatan guru yang sudah lulus passing grade. Barulah nanti sisa formasi yang ada ini nanti akan dibuka untuk seleksi kesesuaian dan juga verifikasi untuk THK 2 dan juga guru sekolah negeri. Dan dilanjutkan dari sisa formasi yang ada itu adalah untuk seleksi dengan 1 NBK ya untuk pelamar umum. Nah, di sini nanti seperti yang kita ketahui bahwa dalam penempatan ya guru lulus passing grade nanti juga mencakup bukan hanya guru sekolah negeri, namun juga untuk guru swasta dan juga lulusan PPG. Nah, selanjutnya kita mendapatkan informasi sebenarnya tidak menampik ya dari masing-masing Pemda dan juga dari BKN atau Panselnas sendiri bahwa sebenarnya itu ternyata ini ada penyebab ya guru lulus passing grade ini nggak bisa diangkat menjadi P3K di tahun ini. Seperti yang kita kutip dari jpn.com tertanggal 3 September 2022 pukul 22.46. Dan hal ini menjadi sebuah indikasi bahwa nantinya ini kemungkinan besar ini akan ada beberapa guru lulus passing grade itu belum bisa ditempatkan untuk di tahun ini dan nanti akan ditempatkan di tahun depan, teman-teman. Nah, ini. Nah, selanjutnya kalau misalkan kita lihat kira-kira siapa saja sih nanti yang kemungkinan tidak bisa ditempatkan di tahun ini dan harus menunggu di tahun depan. Nah, di sini kita lihat kembali ya untuk urutan dalam penempatan P3K guru di tahun 2022. Maka di sini akan berlaku yaitu sistem perankingan juga ya sebenarnya. Nah, di sini misalkan saja di sini kita memiliki kasus yang seperti ini. Misalkan di sini untuk formasi guru kelas SD ya. Misalkan untuk formasi guru kelas SD ini kemarin yang melamar dalam salah satu formasi salah satu sekolah kecil misalkan. Nah, di sini untuk pelamar yang kategori yang pertama ini adalah yang P1 ini sudah menepati formasi di sini. Soalnya di sini masih menyisakan yaitu ada 1, kemudian 2, 3, ada 4. Inilah salah satu contoh SD kecil saja. Dan di seluruh Indonesia ini tentunya yang lulus passing grade ini rata-rata adalah lebih dari 10. Ada juga yang kemarin tuh satu formasi yang melamar itu ada 50 dan ke 49-nya ini adalah sudah lulus passing grade. Telah merupakan salah satu PR dari Pemda apakah nantinya akan bisa ditempatkan ya dengan disesuaikan dengan kuota dan juga anggaran dari masing-masing daerah. Nah, kalau misalkan seperti yang disampaikan oleh masing-masing Pemda dan juga dari Panselnas sendiri bahwa tidak menampik kemungkinan bahwa nanti akan ada yang belum bisa ditempatkan di tahun ini, bukan hanya dari segi mungkin mapel yang enggak sesuai ya dengan formasi yang dibuka dan juga dengan ijazah yang linear dimiliki. Kita anggap saja di sini adalah misalkan sebaran untuk guru lulus passing grade ini adalah sama ya variasinya. Maka di sini ada sekian ini, maka di sini nanti akan dilakukan yaitu penempatan untuk 193.000 sekian guru lulus passing grade. Nanti tidak dilakukan pengetesan lagi atau enggak ada ujian kembali. Namun di sini nanti untuk penentuan penempatannya siapa yang berhak untuk menempati formasi yang ada nanti akan diurutkan ya. Urutan yang pertama ini adalah dilakukan berdasarkan pada prioritas ya. Yang kedua barulah nanti dilihat dari segi nilai. Yang pertama dari segi prioritas inilah tentunya diutamakan didahulukan untuk yang THK 2. Kalau misalkan THK 2 udah habis maka nanti barulah yang guru sekolah negeri. Kemudian barulah nanti masuk ke lulusan PPG dan juga guru sekolah swasta. Sehingga ini kalau misalkan kita lihat seperti ini maka nanti yang pertama ditempatkan itulah dari THK 2. Kemudian kalau masih ada sisa formasi nanti guru honorer sekolah negeri, kemudian baru lulusan PPG dan juga guru sekolah swasta. Kalau misalkan formasinya itu lebih sedikit ya dari guru passing grade, kemungkinan nanti dari kategori honorer swasta atau mungkin juga lulusan PPG nanti akan belum bisa ditempatkan ya di tahun ini. Namun kita optimis nanti akan ditempatkan sesuai dengan kebutuhannya. Nanti akan dibuka kembali ya untuk formasinya dan kita harus menunggu dengan sabar ya apapun nanti kenyataan yang akan kita terima. Nah, dari pengkategorian untuk yang pertama, soalnya kalau misalkan ada kategori yang sama ya, misalkan di sini dari formasi yang ada, misalkan ini guru sekolah negeri dalam satu sekolah yang sama, kemudian di sini nanti formasi yang dibuka itulah misalkan 2, nah, misalkan ada 2 formasi, sehingga di sini nanti akan ada 2 yang bisa ditempatkan, yang 2 ini belum bisa ditempatkan.
meskipun nanti kita akan bisa ditempatkan di tempat yang lain ya. Dikarenakan sesuai dengan aturan untuk terkait tentang penempatan, kalau misalkan di sekolah kita sendiri ada formasi, kita ditempatkan di sana. Kalau enggak ada, kita ditempatkan di tempat lain. Kalau misalkan kuota di salah satu Pemda enggak ada, nanti ditawarkan ke instansi yang lain. Nah, demikianlah, semoga ini nanti bisa menjadi tempat kita ya untuk berkaca manakala nanti kita mendapatkan kemungkinan terburuk, teman-teman. Dan tentunya kalau misalkan di sini kita melihat pada masing-masing kategori yang sama, nanti akan dilihat kembali yaitu nilai ya. Nilai yang digunakan adalah nilai di tahun 2021 kemarin. Tentunya di sini kalau misalkan ada P1, P2, P3. Nah, di sini nanti kemungkinan kalau misalkan formasinya kurang, itu nanti yang belum bisa ditempatkan ini adalah yang P3 ya, dari nilai yang paling rendah. Dan di sini yang ditempatkan terlebih dahulu ini adalah yang paling atas ya, teman-teman. Meskipun nanti juga akan ada sistem penguncian formasi ya, karena guru induk itu harus ditempatkan dan melamar di sekolahnya sendiri.